Mungkin apa? Mereka beraninya di awal season. Ya. Mereka berani bawain misalnya keluar. Iya ya. Tapi semakin tambah minggu nih ya, mereka lebih ke ya udahlah kita kayak Safe. main aman aja gitu lah, kita main draft safe. Ya, sebelumnya juga ada perbedaan ya di antara satu match terakhir di antara kedua tim ini. Oni kalah 2-0 dari Rebellion, sementara Rebellion dihajar sama Bigeton Alpha. Wow. Dan pada saat itu Bigeton Alpha mereka main setelah mereka kalah juga. Lalu mereka bermain dengan sangat-sangat baik di saat bermain dengan Bigeton Alpha dengan pola permainan yang emang temponya mereka berubah banget. Mereka kalem, mereka slow tempo, tapi objektif habis semua. Oke. Dan mungkin itu yang bakal dibawakan untuk ya lebih ke fanatik Oryx sih, karena aku pengen ngeliat ini kan kita tahu nih gila Suns. Apa yang terjadi dengan Suns di patch yang sekarang? Iya, nggak ada recall-recallnya, nggak ada outplay-outplaynya. Sering kita buat Suns sendirian maju ke depan, tapi Ya, lebih kalem ya. lebih kalem juga. No export. No export. Export. Yang sebenarnya untuk Gigatron export ini juga cukup flex ya. Ya, dan sering jadi jungle. Di jungle, di EXP, Still watch. dan masih di Still Waters Run Deep, Link yang ditutup membuka kesempatan adanya Hayabusa. Yep. Mau ngambil ke arah setupnya lagi kah? Karena Gatot Kaca Gatot kita ngeliat Kaca. trennya masih cukup positif. Ya, ini Gatot Kaca Revitalize mau jadi rover itu kayak jadi-jadi ya. Ya, Karena sementara Revitalize-nya aktif, pasifnya juga aktif. Kilunya cepet banget, bisa terakumulasi. Wow, langsung. Hayabusa. Ayo usah. ngeliat dari Hayabusa untuk Kairi, I can tell Hayabusa Kairi adalah salah satu player yang sangat-sangat baik. Belis. Dibalaskan dengan Alice, dan jangan lupakan sebelum Alice masuk patch, Alice jungle itu udah pernah dibawain juga sama Bigetron Alpha Ya. di season 11. Ya, lama ya udah ya, dan itu kombinasi kan antara Faramis terus juga dengan Angela. Angela, betul. Ya, combo-combo magic yang bisa dilakukan. Dulu Joy Angela sering banget kan dipakai sama Super Cat. Ya, dan menurut gua ini bisa jadi flex pick ya Ya. buat Bigetron Alpha, dan jangan lupakan nih, karena Super Cat kemarin juga sempat dikagetkan dengan Heran Shiki punya Alice. Tapi di gold ya Masih kan. gold waktu itu. Dan itu dia Gatot. Wah, langsung loh. Amankan, ambil aja di Gatot lagi happening. happening banget ya. Oke, langsung ini cepet banget. Kayaknya mereka udah saling membaca satu sama lain. Yep. Dan Khalid, ini salah satu bentuk mungkin di naik juga sebenarnya. Selain memang Khalid sekarang masuk ke pilihan lagi, dan Angelanya langsung Wah. diambil Yep. tanpa basa-basi. Ini ada indikasi kalau Elisa bakal masuk buat jadi jungle. Harusnya. Bisa jadi. Ini Angela mid lane. Mid. Mid ada. Iya, karena mid Oh ya, lane Angela nya mid. udah ada. Ya. Karena kalau mau jadi support mungkin kok nggak sih ada Gatot ya. Mhm. Udah 3 magic damager sekarang buat Eternal. Iya, cuman bukan berarti itu pun tidak ada resikonya mereka ya dengan ada Angela bersama dengan Alice kayak begini. Karena pattern farming yang dibikin oleh Alice juga sangat berbeda dengan hero-hero yang lain kan. Apalagi hero assassin tambah Hayabusa kayak begini. Dari pick up di awal sih sebenarnya. Tapi Hayabusa dia butuh waktu banget nih buat bisa mengembangkan ya. Alice Oh, masih ada Alpha. kayaknya mencoba untuk meminimalisir flexible pick ya, karena gak tutup kemungkinan juga Alice-nya bakal berada di tangan dari Evan. Atau Alice mid, Alice mid. Angela Proper, Gatot Gak Kaca. lama ya farming ya Alice ya. Panjang Ya banget. kayaknya gold atau di jungle sih, tapi ya minimalisir hal tersebut aja dengan Alpha yang langsung ditutup. Sementara dari Bigetron Alpha mereka coba untuk mencoba lagi ke gold lane-nya kah? Targeting Yep. Karin mungkin? Beatrix. Beatrix bisa banget. Atau ada dengan cewek. Mhm. Cewek Beatrix mereka bisa mainin combo Kaja. Beatrix. Tapi Kari juga, ya. Kari, oke. Kari. Harinya. Dan band kelima dari Fnatic Onyx. Ini masih flex semua soalnya. Tiga-tiganya nih fleksibel semua untuk Bigetron Alpha. Sip juga ya nggak kayak gini ya. Iya kayak di dilema. Tapi lebih besar win rate-nya Gatot itu waktu jadi romer. Oke, karena nolak juga. Memang ditutup untuk atau lebih dipaksakan misalnya Alicia masuk buat main dari jungle. Aha. Tapi kalau Tapi kalau Alicia jungle kayak sayang sih, karena kan buff-nya dia ini buat regionnya kayak gak kepake aja. Cuma dia memang lebih gak terlalu depend dengan purple buff. Yap. Tapi gak ada kemungkinan, mungkin chance-nya akan lebih besar di Super Ken ya harusnya ya. Antisipasi aja dari Fnatic Onyx. Sementara untuk pick keempat dari Bigetron Alpha yang akan menjawab kemanakah bergeraknya, dan Arlot terlebih dahulu, Gatot Rom harusnya dikonfirm, Angela Mitre Which is confirm deh ya. harusnya. Oke. Harusnya. Tapi Ki juga itu user Itu. Harlot kendal gitu. Ya. Jadi banyak nih.
Banyak Woi, kesempatan. hey, dari tadi saya sudah menunggu Wan, finally Wan keluar. Dan ada Franco juga untuk menutup. Udahlah, Franco yang terpakai. finally. Matrixnya diambil dan yes, ini dia Alice sebagai jungle. Risikonya ada ya ada pakai Wan Rom. Ada. Apalagi sekarang dengan Winter Crown yang ini bisa digunakan oleh yang physical damage, bisa digunakan dengan magical damage. Ya. Rentan banget sebenarnya, tapi bisa. Ya, setelah kita melihat adanya One di region lain. Yap, baru kemarin. Baru kemarin. Baru kemarin. Baru Kali ini kemarin. muncul sekarang di Muncul region kita. Calvin 1-1. Wait. Ini Pak Wan Oh, depan kamu. 1-1 bener Nah. ya. Oke. Dan kita akan melihat dengan Beatrix. Eman yang terkenal dengan Beatrix yang menguasai mahir 4 senjatanya juga akan menjadi ujung tombak bagi Bigetron Alpha. Dan seperti apa debut dari 1-1 di season ini untuk MPL ID? Ya, betulnya kalau One memang punya space buat bisa farming ya. Belum Yep. lagi dari teman dengan Franco ini ada banget dan bakal hidup untuk Fnatic Onyx begitu menginjak di mid game. Yep. Dengan catatan early game-nya. Hayabusa dari kayak dia harus bisa pegang jalannya permainan. Oke, kalau begitu match ketiga telah dimulai. Di antara kedua tim ini mereka masih sama-sama butuh kemenangan untuk bisa memperbaiki tiap-tiap posisinya. Akankah ini menjadi cerita yang membahagiakan untuk kedua tim yang berlaga di match yang ketiga? Jadi langsung saja MPL Arena, mana suaranya? Oke. Terkonfirmasi harusnya memang dari Ki dengan data kacanya ya sebagai Rom akan lebih bermain aktif juga dari Super Look dengan Arlotnya, tapi pagi-pagi ini ada Revitalize yang udah ke-trigger nih dari Hengki. Ya, sebenarnya nggak ada masalah sih kalau kita melihat pagi-pagi dipencet buat revitalize karena cooldownnya juga cepat. Ya, 75 detik. Jadi ya cukup cepat dan bakal bisa ada lagi nanti untuk di setup portal yang pertama. Dan sepertinya kali ini dari Emannya udah mulai ditemani ya. Karena One tipikal yang cukup mandiri kan seharusnya. Iya, tapi aku lebih penasaran buat Wait. lihat sepatu romnya sih, ini Encore tuh pakainya. wah connect tuh tadi swallow pad-nya, oke. Cuman ini ya berbeda regional, berbeda lagi loh dari setelan emblemnya. Kalau untuk sekarang terlihat ada satu weakness finder. Kalau sebelumnya dengan ada pergerakan yang dilakukan dan Eman menjadi korban, bahkan Hengki hampir saja menjadi korban kedua. Oke, ternyata rotasi yang dilakukan sama Fnatic Onyx dengan power dari Hayabusa. Ini ada makanan empuk nih, Eman. Ini kalau ketarik bahaya nih. Oke, swallow pad hampir saja tadi mengunci pergerakan dari Hengki dan membuat Hengki pun harus pergi jauh mundur ke tempat benar. berbeda. Ditarik lagi, ada pergerakan dari Hayabusa dan benar. Kairi. Wow, damage. Ini dikasih makan banget sih Kairinya ya, bergerak ke arah bawah dan ini dia set talent emblemnya Swift, Tenacity, dan Weakness Finder untuk 1-1. Yap, dan Rapid Push ya untuk Keyboy tadi. Dan kita melihat sekarang di sini bagaimana untuk emblem tank bagi kedua Romero. Wah, ketarik lagi Keyboy benar-benar dari mana sekarang super Ken-nya. Masih berhasil berpindah dengan satu flank bolt yang dimiliki. Masih bertahan juga, belum cukup, gak mau langsung di-commit. Sementara kali ini Eman, planningnya agak sedikit tertinggal, apalagi dia tadi udah kena satu point kill juga. Dan ditahan, di-freeze sama cewek. Ya, dan lumayan sulit ya sekarang buat Eman. Nah, dengan free strike yang seperti itu, apalagi ini kan one-one, salah gerak bisa terpick off juga langsung. Off tank. Ya, dan sementara di area turtle sudah muncul dengan adanya Kipo yang akan mencari informasi terlebih dahulu nih. Wah, di tempat yang lain langsung mereka begitu dengan begitu cepatnya super look menghilang. Yap. Dan ini ngebuat dari Fnatic Onyx sepertinya udah mulai back on the track ya. Kelihatan dengan agresivitas mereka. Ya, mereka kelihatan lebih agresif, lebih tertata rapi juga. Karena mereka dapetin first blood tadi kan, jadi temponya jelas bisa dipegang sekarang. Yap, dan Res benar-benar menjadi satu pagar yang sulit banget untuk bisa dilewati oleh beberapa pemain dari Bigetron Alpha, di mana untuk Kairinya masih sangat aman mengamankan turtle yang pertama. Yap, wait, langsung digas lagi dan benar. Sekarang Keyboy lagi berhasil untuk mendapatkan point killnya, namun di bagian belakang coba lihat Keyboy dikejar dengan ada Blood yang sudah diaktifkan. Flame Bloodnya belum berpindah tempat, namun untuk kali ini Keyboy harus menghilang. Yap, Kipo menghilang, tapi cukup banyak resource yang tadi harus dikeluarkan ya. Ngejarnya juga butuh banget waktu dan effort untuk bisa dapetin satu poin kill saja, tapi itu belum menutup kerugian yang sedang dialami sama Bigetron Alpha. Ya, 3 hero untuk Fnatic Onyx yang baru memulai debut mereka ya. Wih, Dari Res ya? Khalid, Franco, dan juga One. Ini hampir lagi, tapi terkena dengan satu final slash dan Quicksand Guard harus dikeluarkan. Iya. Dan free regen ya tadi. Yap, oh ini Ki belum level 4 loh. Ya. Wah, benar-benar dikejar lagi. Blood O-nya diaktifkan. Flying Blood-nya tadi on point. Dia pindah tepat, ditarik dengan satu lagi. Iron Duke-nya tidak sempat seperti namun sekarang Resian sudah mulai hadir dengan di satu Dado. Tapi One berhasil mendapatkan point kill pula. Dan sekarang mereka semua mendapatkan keuntungan dengan 2 point kill. Yap, dan Ki lagi-lagi menjadi korban. Dan satu rotasi yang cepat dari Red membantu ke arah tengah.
Yang sekarang akan ditampar Final Flash. Res dan juga Super Lock, tapi masih ada Quick Sender. Ini akan menjadi cerita yang sangat lama kalau mereka lanjut. Jadi Raging Sandstorm bagus banget, jadi langsung follow up juga dan jadi keuntungan lagi nih yang bisa ditabung sama Fnatic Onyx. Ya, dan draft untuk Gator Alpha ini kan mereka cukup scaling sekarang. Yap. Dan mereka cukup tertinggal dari segi pemberian damage. Angela mid lane tadi nggak punya magic damage yang memadai. Ya, jadi benar-benar harus tahan dulu, sabar dulu. Dan Ki kayaknya akan jadi Witch. ladang tabungan buat Fnatic Onyx ya. Recall tuh ya. Boleh nih. Nah, Tapi cewek tetap dengan weakness findernya ini akan memperlambat lagi ya kayak pergerakan atau perpindahan tempat dari tiap player ini. ya, saya juga ada kan. Wah. Raging Sandstorm dikeluarkan. Oke. Wes di depan lain cewek. Sedikit lagi Epitrisa untungnya. Dirinya masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda, namun Kairi tidak mau terlalu maju dengan Quad Shadow yang dia miliki. Sebenarnya satu Quad Shadow-nya nggak nyangkut. Yap. Dan lebih fokus untuk ke arah turtle juga nih ya dari Fnatic Onyx. Ya, recall buat cewek dulu. Agak sedikit ditarik ke belakang memang. Tapi dengan adanya Raging Sandstorm bisa langsung lompat ke belakang. Memudahkan banget untuk Fnatic Onyx bisa to track. Ini resnya juga tadi sukses ya, mendorong mundur Eman untuk bisa menjauh dari garis perlawanan yang akan mereka buat. Sementara sekarang Kairi dengan level 9-nya menang 2 level, ini akan menjadi keuntungan yang sangat-sangat besar. Fotonya tetap ya, langsung diaktifkan begitu saja dengan satu lagi Avatar of Wonder tadi yang sudah langsung diaktifkan kah? Namun sekarang dengan turtle yang udah berhasil langsung diamankan lagi oleh Kairi. Pertempuran yang akan terus terjadi dengan satu lagi weakness point yang sudah terbuka, namun di depan mereka ada satu lagi center dikeluarkan oleh Res benar-benar dikejar habis-habisan. Res sedikit lagi tersisa dan Res menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Bahkan itu sekarang coba lihat dari Kairinya masih berpindah tempat begitu indahnya dan sekarang crossbow tag diaktifkan, tapi Hengki masih memberikan perlawanan. Nggak cukup ternyata dan Super Look masih cukup sustain, apalagi Immortal menjadi item pilihan di awal. Kairi bermain sangat-sangat agresif. Waduh, ini Kairi yang tertinggal, masih ada Quad Shadow dan masih bisa kabur. Ya, Kairi di early game yang bahkan dengan 5 poin kill ya. Ini buat dia bisa dapatkan. Jadi untuk snowballnya ini cukup unggul tadi buat Kairi. Alright, dan sepertinya kali ini cukup imbang ya, Cukup imbang ya. 50-50 dari talent prediction-nya juga. Karena memang ngelihat dari Fnatic Onyx, mereka udah mulai back on the track lagi sih. Dengan gameplay agresifnya juga, dan Kairi akan semakin jauh lebih unggul karena Super Ken sekarang dalam keadaan tertinggal 2 level. Yap, dan jangan lupakan ya, di sini untuk Sunsnya dengan satu glowing one ini bakal menjadi salah satu faktor juga untuk menghentikan efek-efek heal yang bakal diberikan. Dan Gator Alpha mereka masih sangat-sangat membutuhkan item juga. Buat Emannya nggak bisa solo untuk berdiri sendiri di belakang karena mereka butuh Super Ken dan Angela untuk ada di depan. Jadi kalau sampai ada miss position dari Eman, dia akan langsung dilompatin dengan Kairi. Yap, pede banget ini cewek untuk bisa tetap maju dengan satu weakness point tadi udah terbuka lagi, sisa satu nggak mau maju. Gak mau, dan dari build-nya dibuka terus-terusan aja ya. Dan Bennett Rage dibuka hanya untuk bisa secure kalah satu buah Scavenger Crab. Ya, biar tidak kehilangan momentum ya Nggak mau untuk rugi ya. mengumpulkan gol dia. Karena dia mungkin ya tidak akan terlalu fokus untuk melakukan team fight nanti dekat dengan Turtle atau bisa mengganti dengan Indirus juga. Namun melihat bagaimana untuk kondisi gold yang sudah diraih oleh Fnatic Onyx, mereka jelas ini unggul cukup jauh. Lihat bagaimana Kiboy juga dengan satu kalikan dia. Langsung ke tarikan ini bisa saja membuka weakness point yang dimiliki oleh One. Namun sekarang Avatar of God dia langsung dikeluarkan tapi tidak konek karena siapapun. Tapi turtle berhasil langsung diambil pula dengan adanya satu turtle yang begitu indah tadi dimiliki oleh Kairi pula dengan satu lagi crossbow tanknya nyangkut dan berhasil mendapatkan Kara Moreno. Tapi ada Wesker yang sudah di standby kan, kehilangan tadi sepertinya dari Immortal dimiliki oleh Super Look, tapi Super Look menjual sendiri. Bisakah dia kabur dari tersebut karena masih ada 2 player di bagian belakang yang mencoba untuk bisa menyelesaikannya. 4 pemain hilang dan bahkan Retribution dengan level yang lebih unggul. Kairi membuat dari Fnatic Onyx jauh mendapatkan Sobo powernya. Iya, dan jangan lupakan ini adalah hero pegangan Kairi ya. Ya. Iya. Pada masa sebelum ada transisi dari assassin menuju ke tank jungler. Yap. Cewek satu Windtalker attack speed ini sudah dimiliki oleh cewek. Ya, dan Game Fact by GoPay ini menjadi debut One di MPL ID Season 14 setelah sebelumnya muncul di MPL Philippines Season 14. Baru semalam nih Iya. digunakan oleh tim Liquid Philippines dari Benny Cutie dan meraih kemenangan atas RSG Philippines. Wah, Menang ya. menang nih. Wah, ini yang bahagia saya, ini benar bahagia banget saya. Bahagia karena di ban terus nanti kalau main track. Jangan. Karena One kayaknya masih cukup jadi hero Hey. momentum. Wah, ketarik kali ini. Oke, terbuka dan siap terbang ini dia. This is Captain Cewek speaking dan siap untuk bisa mengantarkan teammates yang berhasil mendapatkan satu orang. Dia pergi lagi ke tempat berbeda, namun untuk sekarang pertempurannya kembali terpisah. Ada Raging Sandstorm yang tadi connect lagi ke arah 2 player, namun
Res tidak mau melanjutkan. Tidak mau mengambil resiko. Lebih jauh lagi, hanya bertukar saja antara Roamer dan juga EXP-nya. Dan terlihat dari Bigetron Alpha, mereka belum bisa nih menanggulangi agresivitas dari Fnatic Onyx. Ya, apalagi tarikan Aranok dan Bloodhound yang selalu kena. Wah, oke. Shadow Kill yang begitu menyakitkan, hampir saya tadi bisa membuat beberapa player tumbang. Ya belum ada Winter Crown harusnya ya. Untuk bisa memperpanjang durability, karena build selanjutnya dari Supercat akan ke arah Dominance Ice. Waduh, duel ya. Hardcore yang sudah masuk juga, tapi untuk Lordnya yang sudah akan di set up sekarang, Res masih cukup jauh sebenarnya. Tapi lihat powerful dari Kairi sendiri ini, bagaimana dia selalu bisa masuk dan di atas level, ketika sudah menginjak di level 12, Shadow Kill dengan hyper speed dan kecepatan untuk melakukan Shadow Kill ini membuat juga yang tadinya bisa efek regionnya bisa nutup, jadi gak ketutup sekarang. Ini juga pergerakan Res dari tadi ya, high res, high reward juga sih emang sebenarnya. High race. Iya, Nah, race-nya resiko. Iya, resnya. Oke, dan Lord diamankan oleh Fnatic Onyx tanpa susah-susah. Namun sekarang Resnya pun kembali lagi mendapatkan sebuah pergerakan yang begitu indahnya. Akankah mereka mau maju? Tidak ternyata. Untuk tadi satu buah Final Slash Connect 2 di follow up dengan ada Bennett Race dari arah belakang, sehingga Suns yang berhasil menjadi pertukaran atas hilangnya Lord di tangan dari Fnatic Onyx. Tapi ternyata build yang dibuat oleh Supercan ini betul-betul ke arah defense ya. Yang biasanya kita ngeliat ada Starlium mungkin yang terselip untuk player LS zaman sekarang. Tapi dia lebih mengandalkan ke Clock of Destiny dulu. Ya, Terus Dominance Ice. set deh. Mungkin setelah itu baru kita bakal melihat Winter. Winter Crown. Ya, kayaknya penting sih di Winter Crown untuk bisa nahan gimana crossbow of tank nantinya. Lumayan juga ya buat Bloodhound-nya dia di depan. Iya. Itu tuh bakal ngeganggu momentum banget loh. Setelah One turun ke bawah ya udah. Oke, One mungkin akan langsung ditunggu aja. Yap. Sementara sekarang coba lihat ada pergerakan tadi. Roto-nya sudah diaktifkan, Flying Blood-nya dia berpindah tempat, namun sekarang mereka berada di dalam garis pertahanan sendiri Bigetron Alpha. Tersisa 3 base turret, Lord-nya pun masih dibiarkan terlebih dahulu, tapi pasif di tengah sudah mulai tertrigger dan udah mulai masuk, akan dikawal. Nyaris tadi Aranok. Nah ini dia di bawah sudah dikawal dan Res langsung saja terkipas, tapi masih ada satu Venom Res tadi yang dikeluarkan dan Sansa mencoba untuk bisa maju ke bagian terdepan, tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Supercan berfokus untuk bisa menghancurkan wave di bagian tengah dan mereka masih aman sejauh ini dari Bigetron Alpha. Ya karena sebenarnya high ground-nya masih cukup kuat ya, ada Beatrix juga. Dan apalagi Lord-nya masih belum punya power untuk charge in, hanya men-trigger dari pasif-pasif base turret saja. Ya, dan Fnatic Onyx juga mereka sedang berpacu bersama dengan waktu ya. Ini jangan sampai Alicia juga cepet nih untuk bisa menyelesaikan item karena mumpung Kairi sudah level 15. Oke, dan terkipaslah sudah Final Slash dikeluarkan ada Keyboy. Sedikit lagi SP-nya. Bahkan untuk sekarang ada pergerakan tadi seperti dari Sun yang membuat beberapa player yang memiliki dalam Bigetron apa mereka pun masuk dalam area defense dan dimiliki oleh Fnatic Onyx. Tapi ceweknya malah menjadi korban pula setelah tadi berhasil menghantarkan damage-nya. Dan lihat tadi satu buah crossbow of tank masuk ke tubuh dari Supercan, darahnya nggak ngurang sama sekali. Iya, dan bahkan Supercan punya Winter Crown. Ini dia item yang dibutuhkan untuk bisa lebih lama lagi menahan di barisan depan. Iya, itu bakal semakin ditahan lagi nantinya untuk crossbow of tanknya, karena tadi hanya ada hargat aja di dalam tubuhnya. Iya. Darahnya kurang nambah gitu terus. Iya, mungkin mau dibikin si Halberd juga bisa untuk One. Bisa, tapi ini lebih ke defense dulu ya. Rose Gold Meteor nantinya. Yap. Buat item cewek. Lo dapatnya memang mereka punya nih, tapi lambat laun kalau memang tim fightnya selalu kumpul kayak tadi, ini sepertinya bakal lebih lama lagi untuk bertahan. Ya, dan Kairinya damage-nya juga akan terbagi kan, gak akan maksimal. Tapi ya untuk menginjak ke arah mid game nih ya, power dari Bigetron Alpha sudah semakin terlihat dan bagaimana Supercan kali ini susah banget buat bisa dipunish. Yap. Apalagi isinya Angela nih ya. Iya. Hardguard, heal, terus masih bisa sedot juga. Dan Lord. Ini Lord yang kedua, Enhanced Lord, yang bakal diperebutkan oleh Fnatic Onyx dan juga Bigetron Alpha. Lebih dekat memang setup untuk Bigetron Alpha dan belum ada yang berani untuk membuka di area rerumputan karena memang semuanya sudah diisi oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Wah, cewek udah hadir lagi. Inspire-nya udah aktif juga nih. Ya, tapi lagi-lagi ya ngelihat dari lane yang dijalanin sama Fnatic Onyx, jadi distraksi lagi buat Bigetron Alpha-nya. Sementara Lord-nya udah mulai take over. Yap. 2 bar HP yang sangat-sangat besar dimiliki oleh Lord-nya. Namun sekarang malah di take over saja. Ada Final Slash tadi udah jadi dikeluarkan lagi. Saya coba dikeluarkan pula oleh Res, di mana dirinya mencoba untuk bisa mengusir mundur karena beberapa player. Tapi apa tahu Guardian dan Lord-nya berhasil diamankan oleh Sun. Emang dari tempat berbeda udah berhasil tidak selamat, di mana untuk sekarang Genki-nya pun malah menjadi korban, tapi Kairi malah menjadi satu orang mulai terkapar di dalam area river tersebut. Dan sekarang Resnya benar-benar sendirian, tidak bisa lagi mempertahankan dirinya. 2 tukar 3, Lord didapatkan oleh Suns, tapi
ini ngebuat dari Fnatic Onyx gak akan bisa utilize Lordnya dengan maksimal. Dan jangan lupakan nih, Alice-nya ini kelihatan dia strong banget loh. Iya. Dia kayak gak ada yang bisa numbangin selama gak dikeroyok 4 lawan 5 Oracle juga dibeli dengan dia. Makin Tambahan deres. 30% lagi ekstra buat Regen. heal dia. Makin deres ya pasti HP yang bisa di growth nantinya. Yep. Untuk Super Ken, apalagi ada Winter Crown yang siap. Dan Lord harusnya akan menjadi Lord giveaway aja sih. Ini bisa di-clear juga dengan adanya Eman di sana. Mereka bisa di defense ya. Penetrates, Nidus Patient bakal cepat untuk bisa clear lane-nya. Yep. Dan itu dia fast clear untuk Gitron Alpha dan Clan, dan pasti Gitron Alpha mereka kayaknya mereka udah bisa untuk membalas untuk team fight-nya. Karena zona bermain mereka ya di arah late Late game, game. sih yang ngelihat Wait. juga udah semakin kuat. Ini Ki nyari kasih informasi sih. Iya. Oke. Oke, apa tahu Guardian dikeluarkan tapi tidak connect karena siapapun. Andai tadi itu connect, kayaknya itu yang di dalam base maju semua. Langsung ya. Tapi ternyata memang masih belum bisa mendapatkan siapapun juga. Tapi base turret di bawah sepertinya tidak Iya. terselamatkan. Iya, karena memang tinggal segaris tuh tadi. 1 titik dominance ice buat race. E-Boy kalau kita lihat tadi dia punya Radiant Armor ya. Oke. Tapi waktu sekarang ini berpacu bersama dengan waktu untuk Fnatic Onyx. Semakin lama mereka bermain seperti ini, semakin enak untuk Gitron Alpha. Karena late game, kalau kita lihat dari indeksnya juga dipegang oleh Gitron Alpha. Dari Dari- Alice yang memang bisa bermain di depan, dengan Eman yang bakal bisa menyumbangkan Dewa Battle Rage di belakang. Yep. Waduh. Nyilu dikit. Tapi ya purple buff akan jadi zona peperangan. Yap, harusnya ini akan menjadi zona peperangan di mana Suns-nya mencari metode yang berbeda. Oh, dicuri. Purple buff milik dari Super Ken ternyata gagal untuk diselamatkan. Ya, tapi ini kan Alice yang sudah di buff juga, kayak Iya. purple buff oke lah. Clock of Destiny lagi. Iya, tapi ya dia semakin late game seperti ini dia nggak terlalu tergantung dengan purple buff. Tapi lumayan lah ya untuk ngebuat ada pressure tambahan lagi juga. Sementara udah didelegasikan untuk orange buff-nya berada di tangan Eman sebagai physical damager, dan si Halberd di tangan Kairi. Ya, mungkin Halberd ini yang tentukan memang si Halberd. Karena mereka tidak bisa bergantung hanya untuk Suns, karena Suns kan nggak selalu nih ada di samping dari pemain-pemain tersebut. Yap, 12 second untuk next enhanced Lord. Gitron Alpha mereka punya hero yang memang bisa melompat ya dengan ability blink mereka. Dan belum kelihatan sebenarnya dari Avatar of Guardian yang on point ya, masih belum terlihat juga. Dan Ki ini udah tumbang 7 kali. Dan sekarang kesempatan dari Fnatic Onyx, mereka bakal memancing saja pemain-pemain dari Bigetron Alpha untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Waduh, hampir lagi tapi Kairi mulai maju. Ada pergerakan dari Res yang mundur sedikit, sementara sekarang Super Ken, Super Luke dan juga Eman mereka mulai mendekat. Lordnya di reset pelan-pelan, Kairinya juga masih memantau dari kejauhan, dan Res akan mencari posisi yang enak untuk bisa ngasih momentum dengan Raging Sandstorm-nya. Yap, itu dia. Res seperti ya menghilangkan dulu satu wave minion yang ada di bagian atas, sementara ceweknya mencoba untuk bisa mempercepat lagi pergerakan agar Lordnya bisa langsung diamankan. Dan benar saja, Lordnya menjadi milik dari cewek ataupun Fnatic Onyx, dimana sekarang Suns malah terpisah dari rekan-rekannya, dan Suns menjadi korban. Dan ternyata last hit-nya dapat di tangan dari cewek. Walaupun memang Lord jatuh lagi ke tangan dari Fnatic Onyx, tapi setidaknya ada satu player yang dibayar dari Bigetron Alpha. Ya, berarti 2 Lord ini bukan jatuh di tangan jungle ya, Iya. bukan buat retribution. Dan 3 lane push untuk Fnatic Onyx, di mana di area top masih slow push, tidak dihantarkan sama sekali. Kalau mau masuk sekarang ini masih ada Super Ken, ini lumayan berat buat lawan Super Ken. Dan mungkin cewek untuk terbang di awal-awal akan menjadi sebuah pilihan, karena sekarang Raging Sandstorm dikeluarkan. The Flying Blood berpindah kembali. Harusnya Lord bisa di-clear sih, tapi ini dia Super Waduh. Wave Minion. Waduh, Hampir tuh, itu udah teknik ancaman tingkat tinggi tuh. Asli. Oke, Super Wave Minion akan dimanfaatkan juga, tapi sepertinya masih cukup sulit untuk Waduh. menembus lini Wah. pertahanan. Oke, dan Super Luke kalau itu bisa memberikan final slash-nya tadi ke arah beberapa player dan untuk selamat. Untung selamat. Susah ya ternyata naik ke arah high ground-nya juga, karena kuat banget nih. Lini depannya ada Ki, ada Super Luke, ada Super Ken, Eman dia juga free banget di belakang untuk bisa instant clear dengan apapun itu. ya Entah- dengan full item buat MR juga, Penetrate, Nidus Patient tadi kan. Iya. Ya memang sulit, apalagi kalau kena stun dari Super Ken. Wah, udah tuh. Tempelan Alice ya di late game apalagi. Bella disamperin ya kan. Sabar. Sama mbak-mbak ya kan. Tapi nah ini dia si Halberd yang akhirnya diselesaikan oleh cewek. Ya karena mereka butuh banget sih buat si Albert tutup ya. Oke,
Ada satu lagi minus point, bersiap untuk bisa terbang cewek. Akankah dirinya bisa terbang benar saja Raffi? Untuk sekarang damage-nya sudah sangat-sangat terbagi dan itu bukan menjadi pilihan yang sangat baik lagi dan cewek menjadi korban terlalu beresiko, terlalu berbahaya. Namun sekarang pertempuran kembali terpisah dan restnya di tempat yang berbeda dikeroyok oleh 4 orang sekaligus. Bisakah dirinya selamat? Tidak bisa. Maka untuk kali ini super look hanya kehilangan immortal. Yep, 2 tanpa adanya pertukaran yang hilang dari Fnatic, Onyx, dan upaya ternyata untuk bisa memberikan serangan balasan dari Bigetron Alpha. Lihat, lagi-lagi satu buah crossbow off tank mengudara masuk ke Super Ken, gak berasa. Iya benar, bahkan dia yang dikejar tadi, Flaming Blood. Yang dilepaskan dan bahkan menumbangkan cewek juga. Bersama dengan Race yang terpisah dari rekan-rekan yang lain. 30 detik, nah ini dia nih ya. Evolve Lord yang akan keluar, tapi Bigetron, mereka sudah mulai stick 5. Iya, Bisa dibalikin ini benar-benar sama Bigetron apa? Mereka udah kuat banget loh. kuat banget dan Hayabusa damage-nya udah kebagi. Yep. Waduan apa lagi? Wadaw. 1-1 ditahan. Ini kuat banget nih Super Ken dengan dihuni sama Moreno di dalam tubuhnya ya kan. Dirasuki gitu ya. Wow, langsung dikeroyok begitu saja. Panas Laser Connect. Ada satu orang yang tertinggal. Di mana itu adalah Keyboy. Bisakah Keyboy menyelamatkan dirinya? Tapi tidak. Dengan satu percobaan terakhir tadi dengan satu lagi Bloodhound. Namun sekarang Bigetron apa mendadak mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan apapun yang sudah dilakukan di early game oleh Fnatic Onyx. Tapi belum berhasil. Karena double kill didapatkan oleh Eman. Lalu sekarang super look-nya langsung dikejar. Tapi masih ada satu Winter Crown. Namun dengan satu lagi Shadow Kill tadi sudah dikeluarkan pula. Tidak memberikan impact apapun. Dan juga WWN ada di dalam tubuh dari cewek. Wah, ini bakal one side push kah? Karena base turret di tengah akan segera ditabrak pula. Terlalu sulit seperti dari Super Cat. Tebal banget di tempat yang berbeda. Rest harus menghilang. Dan pada selanjutnya Connect ke dalam tubuh dari One. Tapi untuk kali ini One pun tidak akan bisa bertahan. Di mana akhirnya berlangsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan mereka ter-wipe out. Yes, dan harusnya ini akan menjadi kemenangan di depan mata. Karena dalam waktu dekat hanya ada Kimo yang hadir. Karena Super Wave Minion masih akan berjalan di arah tengah. Coba lihat, Super Wave Minion ada di arah tengah. Mereka bersiap untuk bisa bertamu, membantu Bigetron Alpha mendapatkan game yang pertama di pada untuk kali ini. Keyboy tidak bisa melakukan apapun. Dan ini dia